Nah, di pernikahan kita kemarin itu ada 3 konsep yang kita usung. Pertama adalah minimalis, yang kedua syar'i, iya, dan yang ketiga adalah less waste. ya, less waste. Jadi alasan kenapa kita pilih minimalis itu adalah karena pertama kita nggak mau memberatkan kita pribadi sebagai orang yang menggelar acaranya. Betul. Kita nggak mau memberatkan panitia juga yang udah ngebantu kita, dan kita nggak mau memberatkan kita. Makanya kita bikin acara itu seminimal mungkin. Terus yang kedua syar'i, kenapa nih Bang kita bikin syar'i ini? Syar'i tentunya pernikahan ini kan sebuah ibadah ya. Maka jangan sampai kita menjalankan ibadah ini ada sesuatu yang memaksiati Allah gitu. Makanya dari acaranya, rundown acaranya, tempat acaranya, terus resepsinya juga itu harus mengikuti syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Bahkan sampai make up kamu, gaun kamu itu harus syar'i juga gitu kan. Dan less waste, kenapa less waste? Less waste karena pertama kita sudah belajar dari ustadz-ustadz di BBN Barisan Bangun Negeri tentang less waste, dan dari situ mungkin kita pribadi sama-sama tercerahkan ya masalah lingkungan, dan mungkin kita mau apply sedikit-sedikit ilmu yang sudah kita pelajari Di pernikahan kita. di pribadi kan kita sudah belajar sendiri masing-masing, dan di pernikahan akhirnya kita kuatkan lagi supaya nantinya mungkin bisa apa ya, reflect juga ke orang-orang, bisa diambil kembali. Insyaallah. Itu yang kita harapkan juga sih sebenarnya. Iya. Makanya aku lumayan detail kan kemarin masalah untuk souvenir, masalah untuk catering. Kita berupaya supaya Jangan sampai- bahan-bahan yang dipakai dan semua itu harus less waste gitu. Betul. Less plastik lah. Gitu. Jadi ceritanya ceritanya kita itu menikah di tanggal 29 Februari 2020. Yes. Gimana tuh acara pernikahannya? Kenapa milih tanggal itu? Kenapa pilih tanggal itu? Sebenarnya untuk masalah tanggal kita berdua tuh sama-sama tidak meribetkannya ya. Karena memang menurut kita yang terpenting adalah setelah pernikahannya, dan acara itu penting tapi bukan yang terpenting gitu kan. Makanya dari situ tanggal itu kita memang pilih tanggal 29 karena itu menurut kita adalah tanggal yang tercepat dan terkondusif untuk kita implementasikan acaranya gitu. Betul. Soalnya kita tuh udah taruh di bulan Desember awal apa akhir sih? November. Di bulan November akhir. Udah 4 bulanan kan. Dan ini kalau diperpanjang lagi itu kayaknya bakal ada setan yang menggoda gitu kan. Kita nggak tahu kan, kita nggak tahu. Sudah cukup ya. Sudah cukup. Jadi yang tanggal tercepat nih apa nih? Oh, tanggal 29 ini kayak kondusif untuk kita lakukan pernikahan di sini. Yeah. Jadi bukan karena tanggal 29 itu punya apa sih? Oh, karena tak bisa 4 tahun sekali gitu ya. Enggak. Jangan sampai kita juga nggak ada pikiran kayak gitu sih, karena dalam benak kita semua hari baik kalau dijalanin dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Iya. Terus untuk tempat nih Bang, kita di mana nih kemarin? Kita nikahnya di Masjid Raya Kebayoran Residen. MRKR di Bintaro tepatnya. Kenapa kamu mintanya di masjid deh? Kenapa? Kalau di masjid itu karena pertama masjid itu kan rumah Allah, kita pengen mengambil keberkahannya lah. Gitu. Berkah insyaallah ya. Terus yang kedua bagiku ya, yang terpenting kan kita pengen syar'i gitu. Maka syar'i itu harus dipisah antara ikhwan dan akhwat. Dan kalau kita di masjid kan nggak perlu repot-repot untuk, wah ini jangan bersama orang udah inisiatif sendiri, ini masjid bro gitu. Masa iya sih lu berdua-duaan di sini gitu ya? Supaya bisa invisol juga. Iya, dan juga selanjutnya kita tuh pengen tamu-tamu undangan tuh bisa menjaga pakaian dan juga pandangannya. Gitu. Betul banget. Karena masjid kan tempatnya rumah Allah lah ya, harus menjaga sikap dan semuanya lah gitu. Dan kenapa MRKR? Karena tempatnya nyaman banget. Betul. Aku suka. Apalagi interiornya tuh di tengah-tengahnya ada lafaz Allahnya kan. Oh iya. Itu chemistry-nya dapat banget. Chemistry-nya. Soalnya, iya betul. Pada saat aku akad tuh, duk itu kayak seolah disaksikan, disaksikan oleh Rasulullah itu pun kan ada lafaz Allah gede banget di situ. Jadi kayak nambah, wow ini aku akan mengucapkan janji yang apa ya, dalam Al-Quran disebut mitsaqan ghaliza, perjanjian ini sangat besar loh, bukan main-main. Itu dapat banget chemistry-nya. Baru Pak Salim udah mau ngizinin kita buat akad di Masjid MRKR. Itu memorable banget tempat, ya enggak? Terus untuk masalah waktu nih, banyak banget yang nanyain. Nah kemarin tuh kita jamnya dari jam 8 sampai jam 11.30. Jam 11.30 tuh udah cleaning semuanya karena mau dipakai buat sholat zuhur. Iya. Kenapa tuh? Pertama karena tentunya aku sebagai pengantin cowok ya, itu pengen cepet-cepet selesai. Iya, jadi pada saat acara dimulai itu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, MC membuka acara, terus tilawah, terus pembukaan dan itu deg-degan banget, seolah-olah waktu tuh lama banget sih. Wah, ini kapan buru akadnya gitu. Kalau udah akad itu udah selesai, jadi ya cepet gitu. Oh iya, jadi pertama pengen cepet. Kalau dari aku sih pengen kita pengen dapat sholat zuhur ya. Betul. Jadi jam 8 sampai jam 11.30 tuh timingnya udah pas banget kan. Dan menurut kita tuh cukup, setelahnya bisa langsung sholat zuhur. Terutama pengantin perempuan. Karena harus hapus makeup, ganti baju dan segala macam. Itu kira-kira ya jam 1 jam 2 udah bisa kelar semua gitu. Terus yang terakhir, karena kita memang mau bikinnya compact, jadi tidak melibatkan kita dan pihak-pihak lain yang turut membantu di dalamnya. Gitu. Oke, dari jam 8 ngapain aja? Pertama, jam 8 itu kita ada opening. Opening dari MC, habis itu tilawah. Setelah itu langsung sambutan. Kita sambutan. Terus jam 9 ya langsung. 9 ijab kabul. Kamu turun, deneng. Setelah 1 turun ya. Kamu turun, kita tanda tangan. Di situ sungkeman. Habis itu jam 10 kamu ngapain? Jam 10 itu ada ini pembekalan dari Ustaz Felix. Nah ya, ada ceramah ya. Ceramah tentang pernikahan dari Ustaz Felix. Habis itu doa, habis itu penutup. Di situ makan-makan. Untuk makan-makan. Selesai. Gitu. Karena konsep pernikahan kita itu syar'i, maka tata ruangnya juga harus didesain sesyar'i mungkin. Gimana deh? Ya kita ada 2 sih. Pertama untuk ruang utama, yaitu masjidnya, itu kita lesehan. Nah yang kedua itu untuk ruang makan. Ruang makan juga terpisah ikhwan dan akhwat. Dan di jalan utama menuju ke masjid dan juga ruang makan tuh udah tertulis ya mana ikhwan dan akhwat gitu. Jadi jelas memang roadnya, jalannya gitu. Jalannya jelas. Terus untuk ruang makan itu kita sediakan kursi supaya tamu undangan bisa duduk. Betul, karena salah satu sunnah dari Rasulullah SAW itu makan dengan keadaan duduk. Gitu. Insya Allah menambah keberkahan. Kan? Dan makanan nih gimana? Iya, ini sedikit info ya guys, sedikit cerita. Jadi Bang Hawa ini waktu sebelum kita menikah memang lumayan demanding masalah catering. Kenapa tuh Bang? Kan aku udah kirim banyak vendor ya. Tapi abang bilang hold dulu deh, bentar ya, tunggu dulu gitu. Itu kenapa tuh? Pertama karena aku pengen makanannya berkah, makanan pernikahan kita berkah. Oke. Makanan yang enak itu belum tentu berkah, tapi yang berkah insya Allah enak. Maka aku pengen cari orang yang masak itu adalah orang ngaji. Terus kenapa orang ngaji? Karena orang ngaji ya insya Allah paham agama, nggak bakal memasukkan sesuatu yang syubhat di dalamnya. Dulu pernah ada kisah ya, Imam Syafi'i pernah berkunjung ke Imam Ahmad. Pada saat di rumah Imam Ahmad, Imam Syafi'i makannya banyak. Terus ditanya sama putrinya, anaknya atau pembantunya, aku nggak tahu, lupa aku. Terus ditanya, wahai Imam, kenapa kamu makannya banyak banget? Sedangkan kamu adalah seorang imam. Itu sangat tidak wajar. Terus apa jawab Imam Syafi'i? Wahai nak, ini rumah Imam Ahmad, orang yang paling fakih, orang yang paham agama gitu. Pasti makanannya itu penuh berkah dan beliau nggak bakal memasukkan sesuatu yang syubhat dalamnya. Maka aku makan makanan yang banyak di sini. Kapan lagi aku dapetin makanan yang penuh berkah? Nah, makanya itulah salah satu sebab aku pesen catering di orang ngaji. Dan setelah aku nyari sana nyari sini, dapet ternyata Umi Ica dan Abang Angga itu buka catering ya kan? Box Bewoks gitu. Aku percaya banget beliau amanah karena beliau kan aktif di komunitas Trans Jakarta dan terakhir kemarin ngurusin banyak banget event, salah satunya event banjir itu. Beliau yang jadi ketua koordinatornya, terus ngalihin uang umat kemudian untuk dibagikan ke korban banjir. Kalau hal sebesar itu aja beliau amanah gitu, apalagi cuma hal-hal ngurusin catering kita ya kan. Dan ternyata makanannya masya Allah enak banget, masya Allah. Barakallah Mica, barakallah Abi Angga, barakallah. Ya, makanan yang kita pesan kemarin itu enggak prasmanan ya, enggak prasmanan, tapi kita besekan. Ada contohnya nggak deh? Ini dia beseknya, dan Dena suka banget besek ini. Kenapa deh? Karena ini completing konsep kita yang itulah less waste. Ya, jadi memang kita berusaha sebisa mungkin untuk meminimalisir plastik ya dalam semua yang kita kasih di pernikahan kita. Walaupun memang kemasan seperti ini harus pakai mika tetap di dalamnya. Cuman setidaknya meminimalisir supaya luar itu nggak pakai plastik. Dan juga tampilannya lucu ya. Lucu, cantik sih. Cantik. Gitu deh.
Oke, untuk tamu kita memang ngundang teman-teman terdekat dan saudara-saudara terdekat aja. Jadi memang nggak besar-besaran karena tadinya memang